Selamat datang di Asinkronus Ekonometrika 1. Pada kesempatan kali ini saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menonton yang 13, yang merupakan rangkaian terakhir dari time series itu sendiri. Nah, di dalam fungsi konsumsi rumah tangga berikut ini dipengaruhi oleh disposable income dalam bentuk persentase dan rumah tangga adalah persentase. Hasil estimasinya adalah konsumsi sama dengan 1,842 plus 0,734 income ya, di mana standar errornya adalah sekian dan standar errornya ada di kurung ini, dan ada informasi autokorelasi dan heteroskedastisitas serta beberapa pertanyaan yang Anda harus selesaikan, yaitu pertama adalah interpretasi koefisien income. Nah, kalau ingin menginterpretasi langsung tembak aja ininya, mana tadi eh, warnanya berubah jadi ini ya. Oke. Jadi langsung tembak koefisien income-nya. Nah, ini berarti ketika income meningkat gitu ya, income meningkat 1%, ya kan, maka eh, konsumsi meningkat gitu ya, sebesar 0,734%. Ini ya. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1. Kemudian nomor 2, gampang ya, nomor 1 seperti itu aja. Kemudian nomor 2, berdasarkan uji Durbin-Watson, apakah terdapat autokorelasi positif? Jadi kita cek ini Durbin-Watson punya hipotesis gitu ya, nomor 2 ya, apa namanya, Durbin-Watson, Watson statistik. Berarti ada kaidah gitu ya, kaidah hipotesis ya. Saya tulis di bawahnya aja kali ya. Jadi biar tidak terlalu banyak di sini. Nah, ini berarti untuk yang uji arah autokorelasi. Jadi biasanya uji Durbin-Watson itu dipakai untuk yang UT sama dengan rho UT min 1 plus ET. Seperti ini ya. Biasanya adalah melihat apa arahnya, apakah positif atau negatif. Berarti rho kurang dari 0 atau rho lebih dari 0. Gitu ya. Berarti di sini Anda setting kaidah hipotesis. Ya. Nolnya adalah berarti rho-nya sama dengan 0. Berarti untuk A1-nya adalah rho-nya tak sama dengan 0. Ini kan generally. Karena model kita bukan seperti ini, tapi ada positif negatif, berarti kan ini diekspektasikan seperti ini. Berarti ini kebalikannya, kan gitu kan? Ya, jadi tolong diingat-ingat kalau di situ di soal dinyatakan negatif atau positif korelasi, nah ini kan di sini disebut nih, ya kan? Apakah korelasi positif, kan itu kan? Nah, maka harus Anda sesuaikan nih kaidahnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah berapa hitung-hitungan dari Durbin-Watson. Durbin-Watson hitung. Berarti DW-nya sudah ketahuan. Di sini DW-nya adalah 1, berapa tadi? 1,18. Ya, 1,18. Nah, Anda ingat ya di Durbin-Watson itu bahwasanya ada 3 catatan. Kalau DW-nya itu mendekati 2 berarti no serial correlation. Kan itu ya. Oke, kemudian DW-nya kurang dari 2 berarti positif serial correlation. Kemudian DW-nya lebih dari 2 berarti negatif, negatif serial correlation. Oke, jadi tolong diingat-ingat untuk Durbin-Watson tersebut. Kemudian ini secara standar. Nah, kemudian yang lain, nah itu
Kalau menggunakan aturan 4 minus, biasanya ada 2 minus, kan ada aturan 2 minus kadang-kadang gitu, ada 4 minus gitu ya. Ketika DW-nya kurang dari DL, itu kemudian identik dengan positif, kemudian DW-nya lebih dari DU, berarti identik dengan negatif. Gitu ya. Nah, ini kalau nilainya sekian, DL-nya Durbin Watson tabel gitu ya. Jadi ini ada Durbin Watson tabelnya dan ada tabel T-nya ini berapa kan gitu kan. Nah, ini juga sudah ada nih. Ini untuk mengetahui ini ya sebenarnya ya. T-nya ini berapa. Nah, kita hitung yang ini yang atas ya. Yang atas itu 1,8. DL-nya adalah 1,56. Nah, ini DL-nya. Jadi untuk yang ketiga ini adalah Durbin Watson statistik. Sorry kok statistik. Apa itu Durbin Watson tabel. Jadi kalau alfanya 5%, DL-nya itu adalah 1,59. Kita cek dulu. Ya 56 dan 69. 56, nah ini DU aja ya. 69 dan DL-nya adalah 1,56. Nah, berarti kan kita pakai ini ya. Nah, ternyata setelah dibandingkan DW kurang dari DL. Nah, berarti kesimpulannya adalah yang keempat. Berarti kesimpulannya berarti H0 ditolak. Nah, gitu ya. Berarti terdapat serial korelasi, yaitu positif. Kira-kira begitu ya. Nah, itu untuk yang Durbin Watson. Kenapa kok ada serial positif? Berarti periode sebelumnya kalau naik, periode sekarang juga ikut naik kan gitu kan. Nah, itu errornya. Ini ya. Kira-kira begitu. Yang kedua adalah Bruce Goodfriend. B. Goodfriend. Terdapat autoklasi AR1 enggak ya? Nah, ini yang B. Goodfriend saya letak sini aja ya. Letak sebelah sini. B. Goodfriend. Nah, di B. Goodfriend itu kalian punya H0, itu ya, berarti kaidah hipotesis. Kaidah hipotesisnya itu berarti H0-nya adalah rho 1 sama dengan rho 2 itu sama dengan titik-titik sama dengan rho ke K itu sama dengan 0. Nah, H1-nya berarti paling tidak kan gitu ya. Paling tidak rho itu ada yang berbeda. Ya kan? Nah, itu yang berbeda dengan 0 gitu ya. Jadi kalau ini berarti tidak ada serial, tidak ada serial korelasi. Kalau ini berarti ada serial korelasi ke AR ke K gitu ya. Nah, ke K gitu ya. Nah, K-nya bergantung, K-nya berhenti sampai mana. Nah, itu. Nah, karena di sini coba kita lihat AR-nya ada berapa ini. Nah, ini berhenti sampai 1. Berarti kan untuk lag-nya adalah lag dari UT. Berarti ini AR1. Kemarin ya. AR1. Berarti nanti ini row-nya akan stop di row 1 sama dengan 0. Gitu ya. Sampai situ aja cukup. Nah, berarti kira-kira begitu ya. Nah, ini berarti nanti bisa kita mutasi, ubah dengan cara kaidah hipotesisnya. Bisa Anda coret yang lain, tinggal row 1 aja. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah nilai daripada ini ya, pakai Busfree ini ya. P-value daripada UT adalah sekian. Oke, kalian boleh memperhitungkan ini. Ini bagi ini boleh, gitu ya. Berapa ini? 0,3 ini. Kalian bagi ini, itu boleh. Tapi kan hasilnya tidak seperti itu, tidak semudah itu. Tapi yang akan kita pakai adalah nilai koefisien yang di depannya ini. Kebetulan untuk saat ini. Kan. Biasanya pakai F gitu kan.
Tapi it's okay. Kita akan menggunakan ini terlebih dahulu. Nilai koefisien di depan Bruce Goodfriend ini adalah sekian. Anda bagi dengan standar error di sini untuk mendapatkan T ininya, T apa namanya, T hitungnya. Ya, jadi Anda bisa menghitung eh, T hitung. Nah, berarti T-nya adalah sama dengan rho dibagi dengan SE daripada rho, gitu kan. Nah, yang mana itu rho satunya? Yaitu yang ini. 0,5 0,352 dibagi dengan 0,1 0,108 gitu kan. Nah, ini bisa Anda bandingkan seperti ini. Kita hitung aja ya manual. Itu berarti berapa hitungan? Eh Dihitung manualnya berapa ya? Kita hitung dulu ya. Sebentar. 0,352 dibagi dengan 0,108. Itu ketemu 3 ya, ketemu 3,259. Sementara yang ketiga itu T tabel. Nah, T tabelnya itu seperti ini ya, two tail. Oke. Jadi ini adalah two tail atau one tail. Kan itu kan chat dulu. Oke. Nah, untuk nilai 0,02125 itu one tail, ya ini one tail ya, one tail sebesar ini 1,96. Kalau kalian mau taktik ya boleh 98 plus minus 1, kalau di sini berarti minus 1,98, di sini adalah min 1,98. Ini wantil sebenarnya ya. Wantil untuk 1,98. Jadi kalau saya boleh tulis itu seperti ini. Wantil ya, ini wantil 1,98. Nah, di hasil sini dan angkanya adalah 3, berapa tadi? 3,259. Nah, berarti ini kesimpulannya adalah H0 ditolak gitu ya. Berarti terdapat serial korelasi AR1. Selain Anda melihat dari sini, Anda bisa lihat dari p-value. Nah, p-value-nya di sini berapa di AR itu? P-value-nya adalah ini 0,03, berarti kan signifikan nih, ya kan? P-value-nya adalah 0,003. Berarti ini kan kurang dari alfa, berarti sesuai. Gitu ya, sesuai dengan jawaban ini. Itu ya, itu untuk B. Nah, autokorelasi AR1 itu maksudnya gimana sih? Maksudnya itu begini. Jadi UT-1 memengaruhi UT. Ini kan tidak boleh seharusnya menurut data. Karena akan memperlebar jaringan kita sendiri kan, gitu kan. Sehingga estimasinya overestimated gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah Bruce Pagan. Apakah terdapat heteroskedastisitas atau tidak? Jadi kalau yang di atas ini kesimpulannya terdapat autokorelasi. Ya, berarti kan tadi autokorelasi itu diselesaikan dengan tiga cara ya, tiga cara yaitu kuasi different, differentiated gitu ya. Terus kemudian FGLS gitu ya. Dan yang terakhir adalah first different. First different. Ya, jadi untuk yang auto itu ada tiga penyelesaian ini. Nah, kemudian untuk yang eh, kedua heteroskedastisitas. Apakah ada heteroskedastisitas atau tidak? Ya, jadi kita coba ini apakah ada hetero atau tidak. Berarti Bruce Pagan, ini ya, Bruce Pagan di sebelah sini ya, Bruce Pagan. Ini Bruce Pagan ini hetero.
Oke, berarti satu adalah kaidah hipotesis. Berarti H0-nya adalah varians daripada error itu sama dengan sigma kuadrat, berarti konstan. Sementara satunya adalah varians daripada error itu tak sama dengan seperti ini kan itu kan. Berarti ini homo, nah ini hetero. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah hitung eh, Lagrange multiplier atau chi-square. Hitung. Jadi kalau enggak LM ya chi-square. LM rumusnya adalah N min Q dikali dengan R kuadrat. Kalau K-nya langsung diketahui lebih enak lagi. Nah, N itu banyaknya observasi, RQ itu banyaknya AR, berapa AR tadi? AR1 kan, RR kuadratnya adalah didapat dari R kuadratnya hetero ini. Nah, di sini ada R kuadrat nggak sih? Oh, nggak ada, tapi adanya ini, ya kan, dan ini. Nah, ini lebih mudah ya, berarti 5,92 dan 3,8. Nah, ini berarti 5,92 dan nomor 3 adalah chi-square tabelnya itu untuk 0,05 dan 125 itu ya. Itu sama dengan 3,84. Nah, itu ya. Jadi kalau digambar seperti ini kan 3,84 dan ketemunya ada di 5,92. Berarti H0 ditolak gitu ya. Kesimpulannya adalah heteroskedastisitas gitu ya. Kalau heteroskedastisitas maka diselesaikan dengan GLS atau WLS kan gitu kan. Di mana kita harus meregres UT square terhadap variabel penjelasnya kan gitu ya. Nah, oke, kira-kira seperti ini nanti kita tampungkan nilai hanya. Nilai hanya kemudian kita bandingkan dengan masing-masing variabel. Jadi penyelesaiannya adalah general least square dan weighted least square. Harapannya biar tidak terlalu over variansinya. Ya. Jadi variansinya harus tetap terjaga. Tujuannya adalah variansi tetap terjaga. Gitu ya untuk yang hetero. Jadi saya pikir heteronya gampang sekali. Nah berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah berdasarkan tes tadi tunjukkan Inka menggunakan standar error OLS dan robust standar error. Jadi kalau OLS ini standar errornya, nah berarti kan Anda bisa pasang itu. Um, untuk yang ini T-nya adalah 0,73. Berarti gini ya. Anda harus tulis di sini TOLS itu adalah beta 1 dibagi dengan standar error dari beta 1. Itu nilainya adalah 0,734 dibagi 0,118 ya kan. Sementara T daripada siapa? Robust standard error. Nah, itu berarti beta 1 dari standar error robust itu dibagi dengan SE dari beta 1 robust standard error. Nah, itu didapatkan di persamaan yang sebelah sini ini. Nah, ini kan, ini dengan ini. Berarti 0,73 dibagi 734 dibagikan dengan 149. 0,734 dibagi dengan 0,49. Kita cek lagi. 0,149, maaf. 0,149. Oke. Nah, setelah dibandingkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilainya berapa nilainya untuk perbandingannya? Untuk perbandingannya di sini adalah 6,22, yang di sini adalah 4,93. Nah, sementara T tabelnya itu maka yang ini, ya kan? Nah, T tabelnya adalah 1,98. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan ini, nah itu Anda bisa bandingkan ini. Seperti ini. Nah, kedua-duanya ada di sini 4,93 dan satunya adalah di
angka 6,22. Artinya keduanya tidak berubah signifikansi meskipun SE berubah. Ya, lebih robust tadi kan gitu ya. Nah, itu kira-kira ya, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya apakah ada perubahan signifikansi? Tidak ada. Jika autokorelasi dan heteroskedastisitas muncul secara bersamaan, metode apa yang paling tepat digunakan untuk menilai inferensi yang valid? Jadi kalau misalnya auto aja tadi 3. Kemudian kalau hetero aja itu tadi salah satunya adalah, dua adalah GLS dan WLS. Kan itu kan? Itu. Tapi kalau dua-duanya gimana dong? Kalau dua-duanya. Nah, berdasarkan Woodridge, itu kalau dua-duanya, nah kita bisa menggunakan metode inferensi yang disebut sebagai HAC standard error atau New West standard error. Gitu ya. Jadi ini ya namanya adalah HAC. Jadi untuk yang nomor 6 ini berarti ada dua ya, ada HAC standard error dan yang kedua adalah New West gitu ya. Standar error juga. Ini kalau dua-duanya. Tapi kalau salah satu tadi ini, ya kan? Nah, GLS ada dua kan, Breeze Wisdom sama Concrete Ogran gitu ya, BW dan CO kan itu kan. Oke. Jadi ini ya kalau auto aja, kalau hetero aja tadi itu. Oke teman-teman, itu kira-kira rangkaian akhir dari video latihan 13. Silakan disimak dengan seksama karena ini adalah bagian dari penyelesaian ujian. Terima kasih.